ya. Indonesia, negara kita tercinta, negara kesatuan, tanah air beta, Republik Negara Indonesia. Sebuah negara tidak akan hancur karena 1000 pengemis, tetapi negara bisa hancur karena banyak koruptor yang ada di negara tersebut. Nah, korupsi dapat menyebabkan kerugian negara. Nah, teman-teman, apa sih itu kerugian negara? Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang jumlahnya pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum secara disengaja atau tidak disengaja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, bahkan sarana yang ada pada manusia dikarenakan jabatan atau kedudukan. Kelalaian pada manusia dapat disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Nah, teman-teman, mengenai siapa dan lembaga apa yang akan melakukan audit terhadap timbulnya kerugian negara, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ada 3. Yang pertama itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Dan yang ketiga, ada akuntan publik. Nah, teman-teman, kita akan mewawancara mengenai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Perkenalkan, kami dari mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Di sini kami sedikit ingin mewawancarai kakak tentang mengenai kerugian negara. Sebelumnya Kak, begini Kak, jadi mengenai kerugian negara ini, bagaimana pendapat Anda tentang kasus korupsi? Melihat banyak sekali kasus korupsi yang kita dengar yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih atas audiens adik-adik dari Universitas Sulawesi Barat. Mengingat korupsi hari ini yang kemudian sangat merugikan negara, terutama sangat merugikan masyarakat, penting kita semua punya kesadaran sebagai masyarakat untuk kemudian memiliki kesadaran atau integritas untuk sama-sama tidak melakukan korupsi. Karena korupsi ini adalah salah satu kejahatan yang diberantas dengan baik, kalau menurut saya, karena ini sangat merugikan. Sangat merugikan negara ya Pak. Oke. Lalu kemudian Kak, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana cara mengatasi kasus korupsi ini? Ya, salah satu cara yang mengatasi kasus korupsi ini adalah masyarakat, baik masyarakat maupun pejabat di tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat kemudian sampai ke tingkat nasional, mesti kita ini punya kesadaran. Sekali lagi saya mau sampaikan, yang harus kita lakukan secara bersama adalah kesadaran diri untuk tidak melakukan korupsi itu, karena korupsi ini memang adalah praktek atau karakter diri seseorang yang kemudian tidak hanya merusak diri sebagai individu, tapi justru juga ini merusak tatanan sosial yang ada di lingkungan kita masing-masing. Coba kita bayangkan kalau semua pejabat kita yang ada di negara kita ini melakukan korupsi di setiap instansi perkantoran, maka seberapa banyak, nyaris jutaan bahkan ratusan juta masyarakat yang sangat dirugikan.
kalau korupsi ini beransur-ansur dilakukan, maka yang harus dilakukan ini adalah ya praktik korupsi ini harus kita hilangkan. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan ini besok, lusa, atau di masa akan datang, kalau kita mendapatkan praktik korupsi ini, maka langkah yang harus kita lakukan ya harus dilaporkan, lalu kemudian harus ditindak secara hukum, lalu kemudian dihukum seberat-beratnya. Saya pikir begitu. Tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan negara. Nah, korupsi ini dapat mengakibatkan meningkatnya kemiskinan pada suatu negara, kemudian melemahnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, kemudian juga dapat mengakibatkan menurunnya investasi dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Salah satu teori korupsi menurut Jack Monitoring mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya korupsi yaitu yang pertama adanya keserakahan, kemudian adanya kebutuhan, kemudian adanya kesempatan, dan juga pengungkapan. Nah, kesempatan ini berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan merupakan kesempatan yang dimiliki oleh individu pelaku korupsi. Contoh korupsi yang dapat kita ambil adalah pada kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Duta Pemangku Surya Darmadi yang dilakukan bersama dengan mantan Bupati Indra Giri pada periode 1998 sampai 2008. Nah, dia ditetapkan sebagai tersangka penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar yang nilainya terserah dan pernah melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di atas tanah seluas 37.090 hektar yang diberikan kepada 5 perusahaan milik PT Duta Pemangku Surya Darmadi kemudian mempergunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Apabila terbukti di pengadilan, kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi kasus terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun.